Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam kasih dan damai sejahtera daripada Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Minggu ini kita telah memasuki minggu yang ketiga untuk masa lockdown ini. Saya tahu ini sangat berat bagi kita semua, karena COVID-19 ini telah sangat mengguncang kehidupan kita semua. Kita lihat juga manusia banyak yang telah menjadi panik karena segala usaha mereka tampaknya kelihatan sia-sia. Kita lihat virus corona ini telah merebak dengan sangat cepat sekali di luar perkiraan akal daripada manusia. Bahkan kita melihat juga banyak korban yang telah jatuh, korban jiwa yang banyak dalam waktu yang singkat ini. Kita tidak tahu bila dan kapan virus corona ini akan berhenti. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok. Keganasan daripada virus corona ini seumpama air bah yang datang dengan tiba-tiba tanpa dapat dibendung oleh kekuatan daripada usaha manusia. Sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Sebagai umat Tuhan, kita adalah umat yang telah terpanggil. Sudah seharusnya kita kembali kepada kepercayaan kita, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Di sini ada 3 hal penting yang harus kita ingat pada masa ini. 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, percaya Tuhan tetap berdaulat. Percaya Tuhan tetap berdaulat. Mazmur 29 ayat 10 mengatakan, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Walau badai topan ini datang melanda, walau dunia ini bergoncang, Tuhan tetap bersemayam di atas tatanya. Kerajaannya kekal, tidak tergoyahkan. Bahkan dikatakan Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Walau virus corona ini telah merajalela ke merata-rata tempat, walau virus corona ini telah menggoncang kehidupan dunia, walau virus corona ini juga telah menghentikan kegiatan manusia, tapi virus corona ini tidak dapat menghentikan pekerjaan Tuhan. Apa yang telah Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau lakukan, semua kehendak Tuhan pasti akan digenapi. Karena Tuhan bersemayam di atas tatanya. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Di masa ini, ada satu lagu yang selalu terkiang di dalam hati dan pikiran saya, yang terus saya nyanyikan dalam pikiran saya, yaitu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus.
dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lirik lagu ini sangat membangkitkan jiwa saya secara pribadi, memberi ketenangan, kedamaian kepada pribadi saya. Saya juga berharap lirik lagu ini juga memberikan kedamaian dan ketenangan kepada kita semua. Sebab itu, hal yang kedua yang harus kita ingat, bangun mesbah doa. Iman harus disertai perbuatan. Bangun mesbah doa kita. Doa merupakan napas kehidupan bagi kita orang Kristen. Walau apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau kita juga bertindak. Tidak hanya diam saja. Pada saat Yakub diliputi rasa ketakutan dan kekhawatiran akan orang-orang Kanaan yang datang untuk mengejar dia dan keluarganya, untuk membunuh mereka. Karena anak-anak daripada Yakub ini telah membunuh laki-laki dari Sikem. Karena anak lelaki daripada Sikem telah memperkosa Dina, anak daripada Yakub. Dalam Kejadian 35, Tuhan memberitahukan kepada Yakub untuk pergi ke Betel. Kenapa Tuhan mau Yakub pergi ke Betel? Betel adalah merupakan tempat di mana pertama sekali Allah menyatakan diri kepada Yakub sewaktu Yakub melarikan diri daripada abangnya Ishak. Di Betel ini juga untuk pertama sekali Yakub pernah mendirikan mesbah bagi Tuhan. Pada saat bahaya maut datang menghampiri Yakub dan keluarganya, Tuhan tidak mau Yakub mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan mau Yakub datang kembali kepada dia. Tuhan mau Yakub mengandalkan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengingatkan Yakub akan Betel, di mana dia pernah mendirikan mesbah itu. Begitu juga dengan kehidupan kita ini. Pada saat air bah datang, pada saat virus corona datang, pada saat ketakutan datang, pada saat kekhawatiran datang, jangan hanya memandang kepada situasi sekeliling kita. Jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari saudara-saudariku, datang kepada Tuhan. Tujukan mata kita, pandangan kita ke atas, kepada Tuhan. Angkat perisai iman kita. Datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah terang keselamatan kita. Dialah benteng hidup kita. Tuhanlah yang akan menghalau segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan segala virus-virus yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan hidup kita. Amin. Yang ketiga, ini juga adalah hal yang sangat penting. Kembali kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, kembali kepada kehendak Tuhan. Dalam Yeremia 29, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera ini tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera ini akan membuat kita jauh daripada ketakutan, jauh daripada kekhawatiran. Karena kita percaya masa depan kita ada di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada kehendak-Nya, kembali dalam rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Karena hanya di dalam Tuhanlah pengharapan kita untuk selama-lamanya. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tetaplah kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman Tuhan tidak akan berlalu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Jadi tetap kita setia kepada Tuhan, percaya Tuhan berdaulat. Dirikan mesbah doa kita, kembali kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa yang di surga, hamba serahkan saudara-saudari dan setiap orang yang mendengarnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan terang cahaya-Mu terus menaungi mereka. Lindungi mereka dengan tiang api dan tiang awan-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami senantiasa ada di dalam rencana-Mu, di dalam kehendak-Mu. Karena hanya kepada-Mu lah Tuhan kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan memberi engkau keselamatan. Tuhan menyinari engkau dengan matanya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memandangkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.